Halo, bertemu lagi dengan saya, Edwin Lunardo, di kelas pemrograman SQL. Kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara mengelola basis data dan tabel, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengelola data-data seperti kolom, baris yang ada di dalam tabel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang primary key. Langsung saja. Nah, jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit saya singgung tentang primary key. Jadi intinya primary key itu suatu kolom atau field yang mengidentifikasi kalau sebuah baris itu unik. Nah, karena unik berarti primary key nggak boleh ada yang nilainya sama antar baris. Misalkan baris pertama dengan baris 10, ya primary key-nya harus berbeda dengan semua gitu. Nah, nilainya pun nggak boleh kosong. Bisa dibilang sih implementasi dasarnya seperti nomor KTP gitu. Nama bisa sama, umur bisa sama, tapi nomor KTP nggak bakal bisa sama. Nah, tujuannya ya untuk membedakan satu data dengan data yang lain. Nah, berikut sintaksnya. Nah, jadi yang di bold ini menentukan bahwa primary key dari tabel ini adalah ID. Nah, ID kita kasih atribut not null, lalu auto increment. Nah, not null ini artinya dia nggak bisa null. Jadi kalau dia di save tanpa masukan, ya dia bakal error, nggak bisa dimasukin. Nah, auto increment itu adalah bisa dibilang ID kan ini integer. Nah, setiap kali kita memasukkan data, dia bakal menambahkan ID secara otomatis dari angka 1. Ya, sebenarnya bisa di-set, tapi default-nya itu 1, terus nanti kalau kita nambahin data 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita cuma perlu masukin data nama, umur, alamat, dan gaji. Nah, kalau ada satu tabel, misalkan kita udah bikin tabelnya nih, tapi kita lupa nambahin primary key. Nah, kita bisa menggunakan sintaks yang di kotak yang bawah untuk menambahkan primary key ke sebuah tabelnya. Ayo kita langsung demo saja. Show tables. Misalkan kita drop table pengguna. Nah, kita mau bikin dari awal. Oke. Kita create table pengguna. ID integer not null auto increment. Nama varchar 20. Lalu kita primary key ID. Nah, kira-kira ID in not null auto increment nama varchar primary key ID. Sip. Nah, kita lihat describe pengguna. Nah, sudah ada field ID, key-nya primary, default-nya null, tapi ini nggak bisa null, lalu ada atribut auto increment. Sekarang kita akan coba menambahkan primary key ke basis data yang sudah ada, ke tabel yang sudah ada. Nah, jadi kita drop table pengguna. Nah, kita bikin tabel yang tadi, tapi tanpa primary key-nya. Oh ya, harusnya belum boleh ada auto increment. Oke. Selanjutnya kita tambahkan alter table pengguna add primary key ID. Nah, describe pengguna. Nah, ini sudah ada. Nah, ID ini sudah bakal menjadi primary key lagi,
tapi belum ada auto increment. Auto incrementnya bakal harus kita tambahkan sendiri melalui alter table tadi. Nah, selanjutnya, kita akan bahas sedikit tentang kunci komposit. Nah, kunci komposit itu maksudnya satu tabel yang mempunyai primary key itu di lebih dari satu kolom. Nah, ini contohnya kita membuat primary key-nya itu ID dan nama. Sebenarnya mirip aja dengan primary key satu kolom gitu. Perbedaannya ya ini dua kolom, dan ini tergantung kebutuhan juga gitu. Kalau kita mau mengidentifikasi perbedaan antara baris itu di dua field, ya kita bisa menggunakan kunci komposit. Nah, sebenarnya sintaksnya sama, dan sebenarnya nggak terlalu berbeda juga gitu sintaksnya. Jadi bisa aja digunakan sintaks yang tadi. Sekarang kita bakal memberikan contoh. Nah, ini sintaks cara kalau kita mau menghilangkan sebuah primary key di satu tabel. Langsung kita coba aja ya. Alter table pengguna drop primary key. Nah, describe pengguna. Nah, key-nya sudah nggak ada kan, udah nggak primary lagi. Nah, jadi bisa dibilang itu guna primary key gitu, untuk mendefinisikan satu row dengan row lain tuh berbeda, dan ini sebenarnya wajib ada untuk di setiap basis data, supaya tidak ada data yang benar-benar duplikasi gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan basis data, akan cukup banyak kita akan menemukan data-data yang sama, dan kita butuh pembeda untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Baiklah, itu saja materi tentang primary key. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.